Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kami akan membahas mengenai perbandingan penerapan merger dan akuisisi antara negara Indonesia dan Thailand. Kelompok ini terdiri dari Audrey Lee, Gina Salsabila, Lazaila, Putri Gracia, dan Renata Dwimita. Kemudian pembahasan yang kelompok jelaskan mencakup: pertama, gambaran singkat mengenai negara Thailand; kedua, timeline M&A yang berlaku di Thailand; ketiga, LDD yang diterapkan di Thailand; keempat, dasar hukum Thailand terhadap pelaksanaan M&A; 5, kasus M&A di Thailand; 6, penjelasan dari kronologi kasus M&A di Thailand; 7, penjelasan penerapan M&A di Indonesia; yang terakhir adalah analisis perbandingan dari kedua negara. Sebelumnya, mari kita membahas gambaran singkat mengenai negara Thailand. Negara Thailand menganut sistem monarki konstitusional, di mana yang bertindak sebagai kepala negara adalah raja. Dengan hukum tertinggi ialah pada konstitusi. Sistem hukum di Thailand adalah campuran antara civil law dan common law. Seperti Thailand menganut sistem jurisprudensi atau preseden, di mana hakim harus mengikuti putusan hakim sebelumnya. Sedangkan dari sisi civil law terdapat kodifikasi hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, rezim aktivitas merger dan akuisisi Thailand di bawah Trade Competition Act yang telah berlaku penuh sejak akhir 2018. Dengan perhitungan terjadi revolusi untuk merombak perundang-undangan bawahan yang lebih relevan. Kontrol dan izin merger adalah isu internasional yang menggabungkan berbagai yurisdiksi. Lantas, jenis transaksi apa yang memicu pengajuan merger dan akuisisi? Rezim kontrol M&A Thailand mencakup kesepakatan aset dan kesepakatan saham. Berdasarkan pemberitahuan yang relevan, jenis transaksi berikut adalah dianggap sebagai merger dan akan menjalani uji materialitas. Bahkan jika suatu transaksi tergolong murni domestik, transaksi tersebut tetap berpotensi memicu pengajuan merger di yurisdiksi lain, dengan skenario ketika terdapat pihak yang terlibat dalam penjualan keluar yurisdiksi mereka, seperti dengan mengekspor produk. Dalam keadaan seperti itu, merger dapat berdampak pada persaingan di pasar lain di luar negara pihak yang menggabungkan, karena meningkatnya pengawasan dan sifat bisnis global, penting bagi para pihak untuk melakukan analisis pengendalian merger multi yurisdiksi untuk menentukan yurisdiksi mana yang mungkin memerlukan pengendalian merger, serta bagaimana dengan kantor Komisi Persaingan Dagang atau OTCC yang akan menerapkan aturan-aturan ini dalam praktiknya yang masih harus dilihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana timeline penerapan M&A di Thailand, yaitu secara umum terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pre-merger, merupakan proses pengenalan pemerolehan informasi dasar antar masing-masing pihak bersangkutan dalam melakukan transaksi. Tahap yang kedua adalah tahap in-merger, yaitu tahap yang mengadakan kegiatan LOI dan MOU serta dilanjutkan dengan LDD. Kemudian mempersiapkan sales dan agreement serta dokumen lain yang akan ditandatangani dan perlu disegel menggunakan cap perusahaan. Setelah ini dilakukan proses validasi dokumen-dokumen sesuai menurut Civil and Commercial Code of Thailand, dan dilakukan pelaksanaan atas perumusan dokumen-dokumen penting lainnya seperti persyaratan dasar akuisisi saham maupun aset, SPA dan APA, dan terakhir dilanjutkan dengan pengumuman untuk melaksanakan GMS atau RUPS perusahaan, dan hasil keputusan diambil dengan suara tidak kurang dari 3/4 dari total saham yang hadir dalam rapat. Tahap yang terakhir adalah post-merger, yaitu merupakan tahap post-notifikasi di koran lokal setidaknya 1 kali, lalu dibuatnya Deed of M&A atau akta dan harus didaftarkan serta mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, materi-materi apa saja yang akan dibahas pada LDD Thailand, yaitu pertama, dokumen perusahaan, kedua, laporan keuangan tahunan, ketiga, pengajuan publik,
keempat pendaftaran tahunan, dan yang terakhir adalah catatan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum Thailand. Membahas mengenai Thailand Applicable Law. Yang pertama mengenai Acquisition of Share, yaitu akuisisi saham di Thailand Company Limited diatur pada Civil and Commercial Code of Thailand, yaitu pada pasal 1238 hingga 1243. Kemudian mengenai public company, dalam kasus perusahaan publik Thailand, prosedur yang diperlukan dijelaskan lebih lanjut dan diatur pada Public Limited Company Act tahun 1992 dan The Security and Exchange Act tahun 1992. Kemudian mengenai Acquisition of Public Limited Company, untuk akuisisi Thailand Public Limited Company yang terdaftar di Bursa Efek Thailand atau SEC, diatur dengan The Stock Exchange of Thailand dan oleh Security Exchange Commission. Dan mengenai acquisition of asset atau yang dikenal sebagai asset deal, diatur lebih lanjut pada Commercial Code of Thailand dan dalam pasal 177 Public Limited Company Act tahun 1992. Kemudian aspek lain yang harus diperhatikan dalam hal merger dan akuisisi di Thailand adalah Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat dan Anti Monopoli atau yang dikenal oleh The Trade Competition Act 2017 atas amandemen The Trade Competition Act tahun 1992. Sebagaimana diatur di TCA 1999, akuisisi harus memenuhi perizinan dari The Trade Competition Board of Thailand jika A. memenuhi monopoli atau B. persaingan tidak sehat. Kemudian perizinan dapat diberikan apabila akuisisi tersebut mempromosikan suatu bisnis, dibutuhkan secara komersial, dan tidak berdampak negatif baik pada ekonomi maupun konsumen. Membahas mengenai kasus akuisisi Thailand, di sini kami memakai kasus Dusitani dan Epicure Catering. Dusitani Public Company Limited ini merupakan salah satu perusahaan pengembangan hotel dan properti terkemuka di Thailand. Ia udah melanjutkan ekspansi bisnis makanannya dengan investasi strategis di Epicure Catering, atau yang sering disebut ECC. ECC ini merupakan penyedia terkemuka layanan makanan berkualitas untuk pendidikan sektor di Asia Tenggara. Kemudian saya akan menjelaskan kronologi kasusnya. Yang pertama, Dusitani ini merupakan penyedia pendidikan perhotelan terkemuka selama 70 tahun. Dusitani ini ingin mengakuisisi 70% saham di Epicure Catering. Dusit Foods ini sebagai anak perusahaan dari Dusitani, yaitu Dusitani sudah memegang 99,7% dan sudah menandatangani SPA atau perjanjian jual beli saham pada 22 Januari 2019 untuk memperoleh 70% dari saham total di Epicure Catering. Selanjutnya, akuisisi ini akan dibagi menjadi 2 lot. Pada lot pertama, Dusit Foods akan mengakuisisi sebesar 51% dari total jumlah saham di Epicure yang akan terjadi pada Januari 2019. Nilai investasi untuk lot pertama ini sekitar 423 juta baht. Hal ini akan membuat Epicure ini menjadi anak perusahaan dari Dusit Foods. Di lot kedua, Dusit Foods ini akan mengakuisisi 19% dari total jumlah saham di Epicure Catering yang akan dilakukan pada awal tahun 2020 sebagaimana yang sudah diatur dalam perjanjian jual beli saham. Kemudian nilai total investasi untuk 2 lot ini berjumlah 70% dari jumlah total saham di Epicure Catering, yaitu sekitar 613 juta baht. Dan sudah memberitahu juga kepada Bursa Efek Thailand. Harga beli saham di Epicure ini didapat dari hasil negosiasi antara Dusit Foods dan juga penjual. Dusit Foods juga telah mempertimbangkan berbagai metode penelitian sesuai standar pasar yang memperhitungkan kinerja Epicure Catering dan berbagai faktor, termasuk kinerja historisnya Epicure Catering, sifat dan risikonya, peluang untuk pertumbuhan industri di masa depan, dan juga rencana bisnis manajemen. Kemudian dengan memanfaatkan pemosisian merek Dusit yang bereputasi sudah baik dan pengalaman yang sudah banyak, tim Epicure Catering ini akan diposisikan dengan sempurna untuk mendapatkan kontrak tambahan dan berkembang di pasar negara berkembang, sambil mempertahankan standar tinggi dan layanan yang dipersonalisasi yang mereka kenal. Investasi di Epicure Catering ini sejalan juga dengan strategi pertumbuhan perusahaan yang bertujuan untuk mencari peluang bisnis baru guna meningkatkan potensi penuh perusahaan dan penyediaan layanan grup. Kemudian hal ini benar terjadi
dibuktikan dari 22 Januari 2020, Epicure Catering Company Limited ini mengakuisisi lagi The Caterers Joint Stock Company atau The Caterers. The Caterers ini adalah perusahaan catering untuk sekolah dan acara di Vietnam dengan investasi awal sekitar 61,2 juta baht untuk 51% saham perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa Epicure Catering ini benar-benar sukses dan bisa mengakuisisi The Caterers ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sekarang kami akan memberikan ilustrasi mengenai akuisisi antara Dusit Company dan juga Epicure Catering. Di sini kami akan menggambarkan sebelum perjanjian. Ya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu Gina dan Ibu Renata. Ya, selamat datang Ibu Gina dan Ibu Renata di Epicure Catering. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Lazaila. Sama-sama. Sama-sama. Saya sebagai representasi dari Epicure Catering, sebelum merencanakan akuisisi ini, saya ingin tahu dulu nih, boleh Ibu Gina atau Ibu Renata coba menjelaskan kepada saya, apa sih motivasi Anda dalam mengakuisisi perusahaan Epicure Catering ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Lazaila. Jadi saya di sini adalah sebagai perwakilan dari Dusit Tani Company, menyadari potensi pertumbuhan dari perusahaan Anda. Seingat saya, Epicure Catering sudah berdiri sejak tahun 2003, bukan? Ya, benar. Oke, jadi perusahaan Anda ini menawarkan produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang sangat terjangkau. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan kami, perusahaan Anda juga ingin membantu perkembangan mereka di usia yang sangat dini dengan memastikan makanan sehat dan bergizi. Kemudian seperti yang telah saya ketahui, Epicure juga telah memimpin pasar di kawasan Asia Tenggara. Oke, untuk memberi informasi, perusahaan kami ini telah melakukan akuisisi terhadap perusahaan Elite Heavens yang pada tahun 2018, di mana perusahaan Elite Heavens ini membuktikan layanan manajemen villa yang mewah. Dan sekarang perusahaan kami ingin berencana untuk mengakuisisi perusahaan Epicure Catering yang menyediakan layanan catering sekolah internasional. Apakah sampai sini Ibu Lazaila sudah mengerti? Ya, oke. Baik, saya mengerti di bagian itu ya. Tapi keuntungan kami jika menyetujui akuisisi ini apa? Boleh coba tolong dijelaskan? Oke, jadi tujuan dari akuisisi ini adalah yang pertama, kami ingin mempertahankan kesadaran merek diikuti dengan membangun merek yang baru dan sekaligus menambah nilai bisnis grup. Yang kesemuanya kami mengharapkan dapat menghasilkan keuntungan secara bertahap di kemudian hari. Kemudian kami menyadari juga bahwa dalam bisnis makanan ini, perusahaan terus mengembangkan bisnisnya dengan co-investing dengan Real Foods Limited untuk menjalankan bisnis makanan sehat di negara kita ini. Jadi dalam perjanjian akuisisi ini, yang ingin kami tekankan di sini adalah kami juga bertujuan untuk membuat Epicure Catering dapat berkembang ke luar wilayah dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Oke, baik. Saya sudah mengerti tujuan dan motivasi Anda. Kalian boleh meninggalkan proposal kalian di meja saya, dan saya dan tim kami akan menghubungi pihak Dusit Company lebih lanjut atas permasalahan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke kantor kami. Oke, baik. Terima kasih. Saya tunggu kabar secepatnya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Atas pre-merger ini, kedua perusahaan sepakat untuk melakukan akuisisi dan akan melanjutkan ke proses akuisisi. Ya, silakan masuk. Selamat datang kembali, Bu Gina dan Ibu Renata. Baik kabarnya? Baik, Bu. Terima kasih. Ada apa nih? Jadi, terima kasih Bu Lazaila atas waktunya. Sebagaimana kita telah melalui tahap LOI, MOU, dan LDD pada pertemuan sebelumnya. Maka selanjutnya saya akan
mempersiapkan sales dan agreement bersama dengan dokumen-dokumen lainnya yang perlu ditandatangani dan disegel menggunakan cap perusahaan. Kemudian baru dilakukan validasi terhadap dokumen-dokumen seperti persyaratan dasar akuisisi aset, asset purchase agreement, dan nanti dilanjutkan dengan pengumuman untuk rapat umum pemegang saham seperti yang tertera pada Civil and Commercial Code of Thailand. Dalam kasus akuisisi ini tunduk pada condition presiden yang mengharuskan untuk memenuhi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian jual beli ya. Apakah saya bisa melanjutkannya? Ya, silakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai transaksi aset perusahaan terlebih dahulu ya, di mana nilai transaksi tertinggi berdasarkan investasi sebesar 70%. Dari jumlah saham di Epicure yang dihitung berdasarkan basis laba bersih sama dengan 10,31% dari laba bersih konsolidasi perseroan yang sudah melalui tahap perhitungan menurut laporan keuangan serta telah direview pada perseroan pada tanggal 30 September 2018 sesuai dengan pemberitahuan Badan Pengawas Pasar Modal perihal peraturan tentang melakukan transaksi material yang dianggap sebagai akuisisi atau pelepasan aset beserta pemberitahuan Gubernur Bursa Efek Thailand mengenai keterbukaan informasi dan tindakan lain perusahaan tercatat tentang akuisisi dan pelepasan aset. Jadi begitu. Sebentar. Saya akan menegaskan lagi ya, bahwa transaksi ini bukan transaksi material kan, namun akuisisi seperti yang kita sudah sepakati kemarin, benar bukan? Iya, benar sekali, Bu. Jadi, ketika memperhitungkan transaksi perusahaan kami dalam 6 bulan sebelumnya, akuisisi sebesar 1,78% dari laba bersih konsolidasi perusahaan. Maka total rasio pertimbangan sama dengan 12,09% dari laba bersih konsolidasi perusahaan. Oleh karena itu, transaksi ini tidak dianggap sebagai transaksi material mengenai akuisisi ataupun pelepasan aset yang tadi Ibu telah bilang, yang memerlukan pengungkapan sesuai dengan akuisisi dan pemberitahuan pelepasan. Begitu, Bu. Oke, baik. Saya sudah mengerti. Silakan boleh dilanjuti ke tahap selanjutnya. Berikut saya berikan perjanjian aset purchase agreement-nya ya. Silahkan Ibu waktu saya berikan agar dapat membacanya terlebih dahulu, kemudian dilakukan penandatanganan apabila Ibu sudah menyepakati perjanjian ini. Oke. Ya. Terima kasih, saya baca dulu ya, saya diskusikan dengan tim saya. Saya akan segera kembali. Ya, saya dan tim saya sudah mencapai kesepakatan. Saya akan menandatanganinya ya. Saya harap kami dapat bekerja sama dengan baik. Saya harap kami bisa dapat bekerja sama dengan baik. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya nantikan perkembangan yang baik atas kerjasama ini ya. Ya. Dan terima kasih atas waktunya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Pada akhirnya, pendapatan dari bisnis makanan pada kuartal keempat tahun 2019 sebesar 91 juta baht mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu menjadi sebesar 383 juta baht. Peningkatan signifikan ini berasal dari investasi di Epicure Catering Company Limited pada kuartal pertama di tahun 2019. Dengan adanya investasi ini, maka bisnis makanan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, yaitu memberikan kontribusi sebesar 5,1% dari total pendapatan di 4Q19 dan juga 6,6% dari total pendapatan di FY 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hasil investasi tersebut merupakan pendapatan berulang yang lebih tinggi dari bisnis catering sekolah internasional. Pada tahun 2020, di bulan Januari yang lalu, Epicure Catering atau ECC telah menandatangani perjanjian untuk membeli saham The Caterers Joint Stock Company yang mengoperasikan bisnis catering di Vietnam, dan hal ini akan memungkinkan ECC untuk memiliki pangsa yang lebih besar dalam layanan catering tersebut, yaitu menjadi catering untuk sekolah internasional di Thailand maupun Vietnam. Jadi berikutnya adalah peraturan terkait akuisisi dan merger di Indonesia.
Dimulai dari latar belakang negara Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, yaitu negara yang bersifat tunggal dengan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Kemudian bentuk pemerintahan Indonesia sendiri adalah republik konstitusional, yang dimana kekuasaan kepala negara dan pemerintahan dipegang oleh satu orang saja, yaitu seorang presiden, namun dibatasi oleh konstitusi kita yaitu UUD 1945. Republik Indonesia menganut civil law, yaitu didasari dengan peraturan undang-undang, custom, dan jurisprudensi. Selanjutnya memasuki tahapan timeline merger di Indonesia. Terdapat 10 tahapan merger di Indonesia yang harus dilewati. Pada tahapan ketiga yaitu pemberitahuan. Pemberitahuan di sini adalah berdasarkan pasal 127 ayat 2 UU PT, Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan rancangan penggabungan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Kemudian pada tahapan ke-9 yaitu pengumuman. Pengumuman di sini adalah Direksi Perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan berdasarkan pasal 133 ayat 1 UU PT. Selanjutnya memasuki tahapan timeline akuisisi di Indonesia. Tahapan akuisisi di Indonesia sama dengan tahapan merger di Indonesia, yaitu terdapat 10 tahapan yang harus dilewati. Di Indonesia, hukum yang mengatur kegiatan M&A antara lain adalah UU PT, UU nomor 5 tahun 99 tentang persaingan usaha, POJK 9 tahun 2018 tentang pengambil alihan PT TBK, PP nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT, POJK nomor 74 tahun 2016 tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha, serta POJK nomor 15 tahun 2020 tentang rancangan dan penyelenggaraan RUPS PT TBK. Selanjutnya kami akan menganalisa perbandingan hukum Thailand dan Indonesia atas merger dan akuisisi. Menganalisa perbandingan hukum Thailand dan Indonesia mengenai penggabungan dalam Civil and Commercial Code of Thailand, yaitu tepatnya pada pasal 1238 mengatur bahwa limited company tidak boleh bergabung dengan limited company lainnya kecuali dengan resolusi khusus. Sedangkan dalam hukum Indonesia mengenai penggabungan limited company dan perusahaan terbatas lainnya, tidak ada larangan atau peraturan khusus yang mewajibkan adanya aksi tambahan. Sebagaimana diatur dalam UU PT pasal 62 ayat 1 huruf A, bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal perseroan tertutup melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas. Namun pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar atau yang dikenal sebagai right of first refusal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Indonesia, perusahaan tertutup atau public limited company dapat melakukan penggabungan tanpa resolusi khusus sebagaimana diwajibkan dalam hukum Thailand. Menganalisa perbandingan hukum Thailand dan Indonesia atas pengambil alihan dalam Civil and Commercial Code of Thailand pada pasal 1242 dijelaskan bahwa modal saham perusahaan baru harus setara dengan total modal saham perusahaan yang tergabung. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dalam hal pengambil alihan modal saham perusahaan yang ingin mengambil alih harus memiliki minimal 50% dari total modal saham perusahaan baru atau setara dengan modal saham. Hal ini juga diatur dalam hukum Indonesia, yaitu dalam peraturan OJK nomor 9 /POJK 04/2018. Namun dalam hukum Indonesia, pengendali perusahaan terbuka harus memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham beserta dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam hal pengambil alihan. Apabila saham yang dimiliki kurang atau sama dengan 50% serta tanpa hak suara, maka transaksi yang dilakukan merupakan jual beli saham, bukan pengambil alihan.
Kemudian, perbedaan mengenai pengumuman. Perbedaan yang timbul dari kedua hukum ini adalah timeline dan jangka waktu atas pengumuman transaksi merger dan juga akuisisi. Dalam hukum Thailand, yaitu Amendment to Civil and Commercial Code, diwajibkan penerbitan atas pengumuman dan pemberitahuan rincian M&A yang dilakukan 60 hari sebelum tanggal pemanggilan kreditur. Sedangkan di hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengumuman dan pemberitahuan dilakukan paling lama 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Kemudian, dalam hukum Indonesia, tidak hanya pengumuman ringkasan rancangan dalam surat kabar, namun juga mewajibkan pengumuman tertulis kepada karyawan perseroan, di mana dalam hukum Thailand hanya diperlukan penerbitan pengumuman di koran lokal dan pengiriman kepada semua kreditur. Kemudian mengenai perbedaan pasca transaksi M&A. Apabila dicermati, dalam kedua hukum Thailand dan Indonesia mengenai kewajiban dan juga hak perusahaan pasca transaksi merger dan akuisisi tidak jauh berbeda. Sebagaimana dalam Civil and Commercial Code of Thailand mengatur bahwa perusahaan baru berhak atas hak dan tunduk pada kewajiban perusahaan yang tergabung. Selanjutnya diatur pula dalam hukum Indonesia mengenai hak perusahaan, tepatnya hak tenaga kerja perusahaan yang diambil alih, yaitu pada pasal 61 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan, yaitu tanpa mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip caveat venditor dalam hukum Thailand. Berikut adalah kewajiban seller sebelum melakukan transaksi merger dan akuisisi berdasarkan The New Trade Competition Act tahun 2017 pasal 51 hingga 53. Yang pertama adalah mendapatkan persetujuan dari Office of Trade and Competition and Commission. Persetujuan ini diperlukan untuk menghindari merger dan akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli atau pelaku usaha yang menguasai pasar. Yang kedua adalah persetujuan merger dan akuisisi. Sesuai dengan kriteria, prosedur, dan ketentuan yang ditentukan dalam pemberitahuan oleh komisi, kecuali penggabungan usaha untuk tujuan penataan kembali struktur internal pelaku usaha yang terkait dengan kebijakan atau administrasi. Kemudian ketiga adalah penyelesaian dalam 90 hari. Dalam pertimbangan pemberian izin, komisi harus menyelesaikan prosedur tersebut dalam waktu 90 hari. Jika prosedur tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 90 hari, perpanjangan 15 hari harus diberikan dan alasannya harus dicatat. Memasuki kewajiban pelaku usaha sebelum melakukan transaksi merger dan akuisisi berdasarkan The New Trade Competition Act tahun 2017 pasal 54 hingga 55. Terdapat 9 kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan transaksi tersebut. Yang pertama adalah transaksi yang mempengaruhi harga atau kartel. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh membatasi kuantitas produk yang dijual. Yang ketiga adalah tidak boleh dengan sengaja membuat kesepakatan atau kondisi agar satu pihak memenangkan lelang atau memenangkan penawaran barang atau jasa, atau agar pihak lain tidak dapat mengikuti lelang atau penawaran barang atau jasa. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh melakukan pembatasan distribusi pembagian pasar. Yang kelima adalah menetapkan persyaratan berdasarkan pasal 54 ayat 1, 2, dan 4 dengan pelaku bisnis yang tidak bersaing dalam pasar yang sama. Keenam adalah mengurangi kualitas barang atau jasa ke kondisi lebih rendah dari sebelum yang diproduksi, dijual, dan disediakan. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh menunjuk satu orang untuk menjual produk yang sama secara eksklusif. Yang kedelapan adalah tidak boleh menetapkan kondisi atau praktik untuk membeli produksi barang atau jasa sehingga praktik tersebut mengikuti apa yang telah disepakati atau yang disebut dengan persekongkolan. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah tidak boleh membuat perjanjian bersama dengan cara lain sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan komisaris. Selanjutnya mengenai indikator caveat venditor atau seller beware. Jadi perlindungan stakeholder interest yang dijadikan perbandingan adalah scope consumer rights. Substansi yang kami analisa adalah kontrol merger pemerintah Thailand melalui UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejak adanya amandemen hukum persaingan 2017, Thailand punya kontrol merger yang dilakukan melalui notifikasi pre dan post transaksi. Keduanya bersifat wajib, sehingga hal ini kami jadikan indikator perbandingan. Adapun notifikasi yang harus dinotifikasi mencakup merger, akuisisi saham, dan aset yang mengakibatkan berpindahnya kendali perusahaan baik seluruhnya maupun sebagian.
Pertama, mengenai indikator threshold transaksi. Jadi menurut Thai Competition Act, pengadilan merger dan akuisisi Thailand dikategorikan ke dalam 2 tahapan, yaitu persetujuan pra-merger dan laporan pasca merger. Yang pertama, persetujuan pra-penggabungan atau pre-notifikasi. Penggabungan yang mengakibatkan monopoli atau pelaku usaha yang memegang posisi dominan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Persaingan Dagang atau Office of the Trade Competition Commission atau OTCC yang bertindak sebagai KPPU di Thailand. Threshold kewajiban pre-notifikasi di Thailand diberlakukan terhadap perusahaan yang pasca transaksi berpotensi melahirkan posisi dominan atau monopoli perdagangan, yaitu menguasai 50% market share dan turnover dengan pendapatan setidaknya 1 billion baht di tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, laporan pasca penggabungan atau post-notifikasi. Untuk kewajiban post-notifikasinya berlaku bagi transaksi yang menghasilkan reduksi yang signifikan terhadap kompetisi. Seperti bila mana transaksi M&A itu menghasilkan pendapatan penjualan mencapai setidaknya 1 miliar baht. Merger yang mengakibatkan berkurangnya persaingan secara signifikan di pasar harus dilaporkan kepada KPPU yaitu OTCC dalam waktu 7 hari sejak tanggal merger. Hal menarik dalam UU Thailand adalah transaksi penggabungan yang mengakibatkan berkurangnya persaingan di pasar secara substantif tetap diartikan sebagai merger. Jadi jika gabungan sales turnover dari seluruh pihak pelaku usaha tidak mencapai 1 miliar baht, maka penggabungan tersebut tidak dapat dinilai sebagai monopoli. Pengecualian diberlakukan apabila merger ditujukan untuk organisasi struktur internal pelaku usaha yang terkait dengan kebijakan atau administrasi. Selanjutnya adalah indikator sanksi. Thailand menerapkan sanksi denda atas keterlambatan atau bila tidak melakukan notifikasi. Sanksi lainnya adalah penarikan keputusan pemberian izin baik seluruhnya atau di bagian-bagian yang tidak comply dengan persyaratan yang diharuskan dalam keputusan pemberian izin. Untuk itu, khusus dari sisi hukum ini, M&A Thailand bersifat caveat emptor karena memberikan ketentuan wajib pre- dan post-notifikasi bagi seller untuk menghindari transaksi yang melanggar Trade Competition Act secara general. Selanjutnya mengenai rekomendasi, menurut kami perlu dilakukannya harmonisasi notifikasi merger di seluruh ASEAN. Melihat perbedaan substansi masing-masing negara akan sangat merepotkan apabila seseorang melakukan merger dengan perusahaan yang beroperasi di misalnya 10 negara sekaligus dan harus melakukan notifikasi dan penyesuaian di 10 negara tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing negara memiliki ketentuan notifikasi yang berbeda-beda. Seperti dapat dilihat bahwa di Singapura notifikasi bersifat voluntary atau sukarela, sedangkan di Vietnam dan di Indonesia ada kewajiban post-notifikasi dengan skop yang bermacam-macam. Dan juga bila dibandingkan dengan Thailand memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi baik sebelum maupun sesudah adanya transaksi M&A tersebut. Oleh karena itu, menurut kami akan jauh lebih mudah jika ini semua dilakukan di satu instansi di ASEAN. Kita dapat mencontoh dari European Union yang telah mengadopsi konsep ini sejak lama. Semua transaksi merger yang dilakukan di EU melibatkan 30 yurisdiksi dinotifikasi hanya oleh satu badan, yaitu European Commission atau EC. EC inilah yang nantinya akan mereview dampak transaksi merger itu di seluruh negara dimanapun perusahaan itu beroperasi atau mendulang profit. Sekian penjelasan mengenai perbandingan penerapan merger dan akuisisi antara Indonesia dan Thailand. Terima kasih telah menyimak presentasi kelompok kami.